Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yunda semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Imo Syapalipuy dari Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini adalah salah satu bentuk penugasan daripada training sekolah instruktur yang sedang saya jalani. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi keempat tentang teknik rekayasa forum. Nah, untuk mempermudah saya dalam menjelaskan materi, di sini saya sudah membuat mind map yang bisa Kanda Yunda saksikan. Gitu, lumayan bercabang ya. Nah, jadi di teknik rekayasa forum ini intinya adalah bagaimana caranya kita ini bisa merekayasa forum supaya membuat sebuah iklim yang kondusif gitu untuk para peserta, untuk para pemateri, untuk para panitia dan lain sebagainya. Intinya bagaimana caranya kita bisa merekayasa forum supaya indikator-indikator keberhasilan forum ini tercapai. Nah, dimulai dulu dari abstraknya. Ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan juga evaluation. Nah, tapi biar lebih gampangnya lagi, di sini bisa kita ejawantahkan dengan contoh konkretnya. Seperti apa? Ketika kita membuat sebuah forum, yang pertama kali kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Jadi kita list dulu tuh, kira-kira kita butuh barang apa aja secara logistician gitu. Udah gitu kita mulai ke dalam desain atau perancangan pelatihan dengan pembuatan TOR. Udah gitu masuk ke dalam pengembangan pelatihan, misalnya bagaimana caranya kita bisa mengembangkan latihan dan bisa lebih baik daripada yang latihan-latihan sebelumnya. Nah, udah gitu entah melewat inovasi digitalisasi kah atau lain sebagainya gitu. Udah gitu baru mulai masuk ke dalam pelaksanaan pelatihan. Inilah hari haknya gitu, bagaimana caranya teman-teman panitia bermain di lapangan, pemandu jadi MOT dan lain sebagainya di hari hanya itu. Nah, setelah pelaksanaan ada yang namanya evaluasi dan feedback. Nah, evaluasi dan feedback ini itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada formatif, yang kedua ada sumatif. Yang formatif ini dia sifatnya berkelanjutan. Jadi biasanya tiap malam tuh SCOC-nya ngumpul, udah gitu evaluasi satu sama lain gitu. Nah, untuk sumatif ini sendiri ini lebih ke jadi kesemuahan atau keseluruhan panitia itu di akhir semua dikumpulin. Di akhir-akhir tapi udah gitu baru kayak normatif lah, thank you bla 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 dan segala macam gitu. Udah gitu yang ke itu 2 3 4 5. Yang keenam, ini ada yang namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini adalah sebuah proses setelah sadar gitu. Setelah kita mengikuti LK supaya kita bisa merawat kader-kader gitu. Jadi setelah training nggak udah aja dilepas gitu, nggak, tapi ada sebuah tindak lanjut bagaimana caranya kita merawat kader-kader, biasanya lewat RTL gitu. Udah gitu yang terakhir ada dokumentasi dan juga pelaporan. Nah, ini adalah pembuatan LPJ-an gitu. Nah, udah gitu ada juga unsur-unsur training, yaitu panitia yang dibagi menjadi SCOC, SC yang dia sebagai konseptornya, OC sebagai eksekutornya. Udah gitu ada pemandu yang dibagi menjadi dua lagi, ada kormot sama tim MOT. Kalau misalnya dulu mah MOT sama ASMOT, tapi sekarang namanya jadi kormot dan tim MOT. Nah, udah gitu ada juga pemateri, ada peserta dan juga lingkungan. Setelah itu ada juga yang dibahas tuh yang terakhir adalah unsur-unsur instruktur, mulai dari minat, empati, berpandangan positif, harus tegas dan lain sebagainya, dan mulai percaya akan potensi kader gitu. Kenapa kita harus percaya potensi kader? Karena kalau misalnya kita balik lagi ke dalam suatu filsafat pendidikan, yaitu tuh tujuan daripada pendidikan itu sendiri bukanlah guru mentransfer ilmu ke murid, tapi bagaimana caranya guru dapat membantu memfasilitasi muridnya untuk dapat menemukan gaya belajar yang dia suka. Sekian sih penjelasan tentang teknik rekayasa forum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai, salam banyak umur perkaderan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.